Baik, terima kasih Pak Dr. Efek Sumarja. Sangat menarik pendahuluannya Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Ya, kita informal saja ya, artinya begini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nanti di tengah penjelasan langsung cut saja, langsung tanya gitu. Jadi nggak apa-apa. Karena materi kita tidak terlalu berat, tetapi wajib harus dilewati. Nah, seperti yang Pak Dr. Ek Sumarja bilang bahwasannya kalau nggak lewat step ini nggak bisa lulus. Nah, gitu ya. Jadi ini nggak berat, tapi harus dilewati. Nah, jadi kalau kita tahu strateginya, insya Allah kita bisa lewatin, gitu ya. Terlepas dari apapun tujuan teman-teman ngambil master, pastinya idealnya untuk menambah hasanah keilmuan dan lain-lain. Yang kedua pastinya sertifikat ya, artinya gelar magister itu bisa digunakan untuk apa saja seperti itu. Nah, saya mencoba membuka pola pikir rekan-rekan semua gitu ya. Jadi ketika masuk S2 ini bukan berarti teman-teman itu tidak bisa menulis. Bahkan berarti teman-teman juga tidak punya keilmuan yang mumpuni gitu ya. Saya yakin teman-teman dari awal kemarin sampai hari ini sudah dibuka pemikirannya bahwa hari ini teman-teman itu pakar untuk praktisi gitu ya di bidangnya masing-masing. Apapun backgroundnya, baik hukum maupun di bidang lain, ekonomi, teknik, fisip dan lain-lain gitu. Nah, di S2 ini bagaimana kita mencoba mengkolaborasikan semua keilmuan itu. Karena teman-teman fokusnya ke magister hukum, mari kita berpikir untuk menjadi orang yang punya pola pikir yuridis. Nah, artinya punya pola pikir hukum. Dan harus dituangkan. Ya, harus digarisbawahi ya, harus dituangkan di dalam sebuah karya. Nah, karya ini gimana? Ada namanya publikasi. Nah, kita cari nanti apa itu publikasi. Jadi kalau teman-teman nggak keluar kata publikasi tersebut, well nggak bisa Anda lewatin itu gitu ya. Mau proposal nggak bisa, mau seminar hasil nggak bisa, apalagi mau ujian. Nah gitu ya. Nah, dari awal makanya Anda terjun, ini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Nah, dari hari ini Anda harus sudah coba untuk menulis. Kalau bisa sesuai dengan proposal Anda. Dengan tesis Anda, gitu ya, rencana tesis. Kenapa? Biar nggak 2 kali kerja. Kalau 2-3 kali kerja, nanti yang capek Anda sendiri. Nah, jadi kita terbuka Senin sampai Sabtu ya di hari jam kerja. Sekarang markas kita di Gedung B ya, tapi karena daring online bisa, emailnya nanti saya kasih gitu ya. Anda mau tanya tentang gimana cara nulis segala macam, kita terbuka gitu. Saya mempekerjakan staf-staf jurnal itu orang-orang yang memang pemikir gitu ya. Artinya insya Allah sudah terlatih gimana cara ngebangun sebuah pola pikir yang bisa dituangkan dalam sebuah tulisan gitu. Memang nggak gampang, ini saya yakin teman-teman nggak gampang. Apalagi yang sudah punya pekerjaan, punya keluarga dan lain-lain gitu. Fokus kita memang orang-orang yang fresh graduate untuk mengerjakan itu. Nah, tetapi kita itu kadang-kadang lupa. Ya. Bekerjalah sebagai tim gitu ya. Cari teman-teman yang memang punya pekerjaan yang senggang.
Tapi kita kaya ilmunya nih gitu. Kita punya ilmu praktisinya gitu. Kita punya ilmu lapangannya. Kita punya faktanya gitu. Nah, coba kolaborasi gitu. Jadi nulis nggak cuma satu orang. Jadi 2-3 orang it's okay, nggak ada masalah gitu. Itu ya strategi yang dipakai. Kadang-kadang kita ego. Saya punya pemikiran begini, ini hasil karya saya. Ya kalau kita punya waktu, it's okay, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya waktu, well ajak orang gitu, ajak kawan gitu. Gitu ya. Nah ini cuma brainstorming aja sebagai pendahuluan buat teman-teman. Ini step yang harus teman-teman lewati. Kalau nggak lewat ini, Anda nggak bisa lulus. Begitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya share screen. Kira-kira ada nggak pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Jangan malu-malu ya. Malu bertanya sesat di jalan. Oke. Maaf, Pak. Ya, Maaf, Pak. silakan Bu Yuli. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak, Pak. Kayaknya brainstorming-nya benar-benar menggugah. Harus menggugah, Bu. Ya. Iya, seperti yang Bapak bicarakan tadi bahwa untuk menulis itu jangan hanya satu orang, tapi ajak teman. Yang ingin saya tanyakan, apakah temannya ini harus yang sama? Maksudnya yang pemikirannya bahwa misalnya kita mau, mohon maaf, saya mungkin dari kesehatan, yang saya benar-benar buta terhadap hukum, tapi berhubung saya bekerja di bagian hukum dan advokasi, jadi akhirnya saya mencoba untuk terjun ke dalam hukum ini. Oke. Nah, untuk mencari teman itu, apakah yang sama? Misalnya, kalau saya kesehatan, berarti saya cari teman-teman yang sama-sama orang kesehatan. Atau apakah kami harus mencari teman yang di luar, misalnya yang memang dari S1 hukum atau seperti apa? Ya. Terus bagaimana caranya gitu? Ya, saya coba jawab ya Bu Yuli ya. Terima Pak. kasih. Ya. Terlepas apapun background Ibu, pekerjaan Ibu dan lain-lain, kira-kira yang punya kontribusi, yang punya andil. Jadi saya berusaha untuk menghindarkan teman-teman yang cuma nebeng nama ya. Jadi ikut dong. Biar saya bisa ikut seminar, saya bisa ikut daftar ujian. Hindari yang seperti itu gitu. Membantu tapi tidak etis yang seperti itu gitu. Artinya punya kontribusi keilmuan, kontribusi pekerjaan dan lain-lain. Saya pikir begini ya Bu Yuli, mau dari internal apapun eksternal ataupun yang satu jurusan ataupun di luar jurusan, it's okay, nggak ada masalah. Nah, yang pastinya begini, ini mengurangi beban pekerjaan kita. Ya, kalau memang Bu Yuli punya otaknya, kenapa yang ngetik teman-teman yang lain yang nggak punya kerjaan gitu. Artinya yang bukan nggak punya kerjaan, tapi yang lebih ringan pekerjaannya. Kemudian yang bisa mengkolaborasikan orang yang sudah yang paham atau orang-orang yang sudah terlatih untuk membangun kalimat-kalimatnya itu gitu. Kadang-kadang kita kan bisa mikir nih, oh harusnya begini, pola pikirnya, maksud saya outline pemikirannya dari A, B, C, D. Kita bisa ngomong gitu, tapi ketika kita masuk ke tulisan buyar semua gitu ya. Nah, ada orang yang ngomong, ada orang yang nulis. Nah, tapi kalau memang ada orang yang nggak bisa kerjanya bareng-bareng, cuma sendiri, ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Nah, tetapi saya coba membagi strategi ya. Saya jarang sekali menulis itu sendirian. Kenapa? Saya nggak bisa berbagi gitu loh. Saya nggak bisa, kadang-kadang saya memberikan pemikiran, tapi saya kadang-kadang lupa kalau nggak saya tulis. Nah, jadi otaknya saya, yang ngetik itu orang. Gitu. Jadi yang ngetik itu juga dia belajar gitu, bagaimana ngebangun sebuah pemikiran, kalimat, dan lain-lain gitu. Nah, nanti saya yang cek, wah nggak pas nih, harus ditambahin ini, oh, harus dikurangin ini, oh ditambahin nih materinya ini, ditambahin sitasinya dari referensi buku, referensi jurnal, dan lain-lain. Yang paling tahu kan orang yang paling punya pengalaman gitu ya. Apalagi paling punya pengalaman ditolak. Nah, gitu. Saya paling banyak pengalaman ditolak oleh publisher-publisher ya.
Itu banyak sekali saya ditolak karena kurang inilah, kurang relevan lah, kurang referensi lah, plagiarisme checkernya harus di bawah 25%. Nah ini penting juga. Kemudian banyak sekali lah, banyak hal gitu. Dari situ, dari ditolak-ditolak itu kan kita belajar. Oh ternyata kurang ini, ternyata kurang itu, ternyata kurang ini gitu. Nah jadi Bu Yuli mau temannya siapapun, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting punya kontribusi. Tetapi kita membatasi juga, nggak boleh lebih-lebih dari 4. Nanti saya yang jadi tim penilai nih sama Pak Marja dan ketua direkturnya. Artinya begini, jadi nanti kan kalau mau seminar seminar proposal harus punya publikasi nih, minimal tulisan di koran gitu. Nanti saya ngeluarin surat nih dari bidang jurnal bahwa tulisan Bu Yuli di koran terbit tanggal sekian atau terbit di seminar atau proceeding atau buku dapat diteruskan untuk seminar 1, untuk seminar proposal. Nah, begitu. Jadi semua tulisan Bapak Ibu semua, rekan-rekan sekalian masuk ke saya, kami yang akan menilai layak atau tidak. Nah, kalau untuk seminar proposal nggak ada masalah, mau sesuai dengan tesis boleh, nggak sesuai sama tesis nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau nanti mau seminar 2 atau mau kompre, saya lihat tesisnya beda judulnya. Misalnya Bu Yuli nih tentang kesehatan, tapi tulisannya yang terbit tentang korupsi. Nggak sesuai kan? Nah, itu yang nggak bisa dipakai. Gitu loh, untuk ujian. Kalau untuk seminar hasil, it's okay, nggak ada masalah. Saya pikir itu ya, Bu Yulia, sebagai pengantar pembuka diskusi kita. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Mau nanya, Pak? Ya, silakan, Mas. Pak, tadi kan ada untuk syarat kita mau seminar proposal ya, Pak. Salah satunya boleh menulis di koran. Nah, itu kriteria korannya bagaimana, Pak? Sekarang kan rata-rata kan koran online nih, Pak, banyak. Nah, itu kriterianya seperti apa? Ya, saya coba jawab ya. Korannya koran yang terbit secara reguler ya. Artinya bisa dilacak, dia masuk ke dalam basis indeksasi koran cyber ya. Saya lupa itu ada beberapa indeksasi surat kabar berbasis online ataupun surat kabar yang berbasis cetak, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa telusuri sumbernya. Nah, walaupun online it's okay, nggak apa-apa. Dia reguler terbit. Tapi kalau korannya setahun sekali terbit ya nggak bisa juga gitu ya. Minimal sebulan sekali lah gitu. Berarti minimal dia terdaftar di Dewan Pers ya Pak, sebagai perusahaan media, gitu ya Pak? Bisa. Ya. Karena kan sekarang banyak Pak koran online, tapi setelah kita cek ternyata dia tidak terdaftar di Dewan Pers. Yes. Nah, berarti kan karena kita orang hukum nih Pak, berarti kan mereka kalau kita menulis sana kan tidak ada perlindungan hukum Pak. Betul. Kalau di Dewan Pers kan kita masuk ke Undang-Undang Pers tuh perlindungannya. Nah, apakah syaratnya harus terdaftar di Dewan Pers gitu? Karena indeksasi nggak cuma Dewan Pers gitu, international surat kabar juga nggak masuk, nggak ada masalah gitu. Yang penting dia punya sumber online. Dan ketika kita cek dia punya indeksasi pers maupun nasional maupun internasional maupun regional. Nah jadi kita nggak batasi itu gitu. Ketika kita memang sumbernya valid, official website-nya oke, kita buatkan surat untuk bisa seminar. Gitu. Berarti untuk amannya kita bagusnya konsul ya Pak sebelum memposting ke ya, koran. Boleh, kita silakan, nggak ada masalah. Konsul dulu ke kampus ya Pak? Ya, boleh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Hidayat. Oke ya, kita masuk dulu materi, nanti kita buka diskusi kembali. Tapi silakan aja kalau teman-teman mau potong di tengah penjelasan ya. Saya coba berikan sebuah stimulan untuk siang ini. Semoga tidak ngantuk ya, walaupun mau sudah makan, sudah sholat dan lain-lain. Akademik artikel dan publikasi. Ini 2 hal ini yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Nanti di setiap pertemuan perkuliahan pasti teman-teman buat proposal, buat makalah, buat tugas, buat segala macam.
yang sebagian besar kita sebut sebagai artikel akademis. Nah, artikel akademis ini umumnya dia punya template, punya sistematika. Jadi teman-teman jangan asal-asalan buat latar belakang fakta, nggak ada sumber, wah langsung dicoret itu. Kalau dosen metodologi penelitian hukum, coret nih, nggak ada sumbernya. Gitu. Terus metodenya nggak ada, pakai metode apa gitu. Coret juga. Gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu akademik artikel itu apa, kemudian publish-nya kemana. Nah, saya pikir dua istilah harfiah ini sudah dipahami oleh teman-teman ya. Jadi nggak ada permasalahan. Artikel akademis dan publikasi. Apapun background Anda S1-nya, pasti pernah dengar yang hal seperti ini gitu ya. Bedanya pernah nulis atau enggak. Setidaknya kalau sudah S2, S1-nya pernah nulis skripsi lah gitu ya, atau laporan tugas akhir ya. Nah, akademik artikel ini jauh berbeda dengan apa yang disebut sebagai skripsi atau tesis. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Akademik artikel ini punya template yang beda-beda. Makanya yang namanya akademik artikel sama publikasi ini kadang-kadang nggak bisa lepas satu sama lain. Kita lihat dulu, kita udah buat nih secara umum ya. Akademik artikelnya udah buat nih latar belakang, pendahuluan, metode, permasalahan, kemudian pembahasan, concluding remarks, penutup gitu ya, bibliografi. Ternyata ketika kita buka jurnal internasional yang lain, misalnya ada jurnal tentang law review gitu, international law review gitu ya. Ternyata template-nya beda, harus dikecilin, dibedain, harus ngikutin. Nah, itu nggak ada masalah. Tetapi secara umum kita udah paham nih bahwa akademik artikel itu dia punya 3 komposisi umum. Yang pertama apa? Ada background, ada pembahasan, ada kesimpulan. 3 ini nggak boleh lewat nih, harus ada. Ya, di background ada apa aja? Nanti kita buka di background itu ada apa aja. Kemudian di pembahasan itu harus ada apa aja. Kemudian di kesimpulan harus ada apa aja. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, kemudian publikasi ini ala bisa karena biasa. Nah, jadi saya tidak menampilkan kemampuan teman-teman, tapi kalau yang basisnya bukan dosen atau peneliti, Anda harus belajar banyak masalah strategi publikasi. Kemana Anda harus lempar tulisan Anda, kemana Anda harus daftar, kemana Anda harus submit. Gitu. Karena saya pun kurang lebih 2009 saya menjadi dosen itu sampai sekarang ini saya masih belajar gitu. Saya lagi cari-cari gitu gimana caranya. Mana yang bayar, mana yang nggak bayar, mana yang bayarnya murah, mana yang bisa kita mainin harganya gitu kan. Banyak gitu ya. Nah, tetapi 2 kata ini, 2 istilah ini harus Anda tanamkan di S2 ini. Wajib Anda ikuti, wajib Anda punya. Kalau tidak, nggak lulus. Nah, ini bukan nakut-nakutin, tapi ya, ini makanya dari awal harus diberitahu bahwa setelah tanggal 8 Agustus ini udah cari tulisan. Ah, gitu. Nanti kita bantu di mana publikasinya. Untungnya gimana? Banyak untungnya. Nanti kita lihat ya. Nah, sebenarnya buat apa sih ini gitu loh? Kok Pak Bayu ini ngoceh tentang masalah artikel segala macam, kemudian ngoceh publikasi dan lain-lain gitu. Apa hubungannya sama S2 saya nanti gitu? Saya bilang ini histori, sejarah. Ada quote yang saya tulis di akhir presentasi saya. Nanti saya bagilah ya, ini sudah ada di ada di Mas Rohim ya. Jadi karya Anda itu dinilai dan akan diingat kalau ada tulisannya. Orang bisa baca. Kalau orang nggak bisa baca, nggak ingat gitu loh.
skripsi ada, tesis ada. Selain itu ada nggak? Publikasi. Publikasi apa? Apapun publikasi. Nah, tetapi karena Anda sekarang S2 hukum, ya, sekarang saya kasih tahu buat apa Anda. Yang pertama, ya, yang pertama itu akreditasi S2 kita A. Ya. Kemudian di dalam akreditasi itu ada kewajiban dalam meningkatkan kualitas. Ya. Kemudian sebentar ya. Nah, di dalam akreditasi itu yang dinilai itu sekarang 35% itu capaian Anda gitu. Mahasiswanya punya publikasi atau enggak gitu. Punya tulisan atau enggak. Jadi kita juga dituntut nih fakultas. Program studi S2 dituntut juga. Kalian dapat akreditasi A, tapi tulisannya enggak banyak. Nah, gimana? Berbanding terbalik dong. Nah, jadi kita dorong bagaimana mahasiswa sama dosennya punya tulisan. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda tulis aja, kalau nggak ada tempat ngelemparnya nanti kita lempar bareng-bareng kemana tuh. Banyak banget jurnalnya, gitu ya. Jadi nggak fokus juga cuma kita di bidang hukum ya, kita bisa cari di bidang yang lain. Saya dengan Pak Marja lagi buat project tulisannya Pak Marja itu tentang agama ya, agama sama tanah gitu. Saya lagi cari itu jurnalnya masalah religion gitu, masalah agama. Ada hukumnya nggak? Ada dikit-dikit gitu. Atau cari lagi jurnal yang misalnya bicara masalah kesehatan. Kemarin saya itu nulis masalah vaksin mahal. Saya tulis itu, jurnalnya mana? Jurnal farmasi gitu ya. Tapi alhamdulillah ditolak gitu kan. Karena kurang referensi dan lain-lain. Nah, jadi nggak ada masalah sekarang nih, ya. Background-nya apapun nggak ada masalah. Kita punya 4 konsentrasi. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang mana gitu, kira-kira. Kemudian surat edaran dikti, surat edaran ristek dikti, surat keputusan bersama, yang bahwasannya lulus S2 harus punya tulisan atau publikasi. Ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya publikasi, nggak bisa kita luluskan. Gitu. Wajib hukumnya. Gitu. Nah, tetapi nanti kita punya batasan. Ya. Mana yang harus dipenuhi, mana yang enggak. Kita juga kasih kelonggaran. Tetapi jangan jadi pengemis akademik. Nah, tahu nggak pengemis akademik? Jadi udah mau DO, kemudian minta tolong, gitu. Datang minta tolong, nggak ada tulisannya gimana? Ya itu jalan terakhir lah, gitu ya. Jalan terakhir jangan diambil seperti itu, gitu ya. Nggak pakai Coba. Oke ya, mohon maaf ya Pak Suwarno diputus suaranya. Baik, saya coba lanjutkan. Aduh. Nah, kemudian S2 ini wajib jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Ini surat keputusan ristek dikti ya. Tetapi kita masih di bawah ini gitu ya. Kita berharap teman-teman bisa ke jurnal internasional. Ya. Ke jurnal internasional ya. Walaupun kita juga punya jurnal nasional terakreditasi. Fakultas Hukum itu punya 9 jurnal. 3 jurnal yang terakreditasi. Fiat Sinta 2, Cepalo Sinta 4, dan International Law, Journal of International Law itu Sinta 5. Nah, kemudian
ada surat edaran Direktur MIH tahun 2021 kalau tidak salah, saya lupa itu ya. Dan isinya itu, nah kurang lebih begini ya, nanti coba dikonfirmasi lagi ya. Kurang lebih begini. Wajib punya 2 publikasi, yang pertama. Kemudian ujian proposal untuk seminar 1 di poin 3 ya. Tulisan di media massa, offline, online. Itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang nih teman-teman ya. Makanya jangan terhambat karena nggak punya tulisan. Wah udah deh. Kalau teman-teman nggak punya kenalan koran, nanti saya kenalin. Yang penting tulisannya dulu deh. Opini bebas. Opini esai ataupun apa gitu. Pendapat Anda tentang apapun itu. Mau bicara masalah hukum, mau bicara masalah perkawinan, mau bicara masalah perdata, perjanjian, pidana, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting yang harus Anda garis bawahi adalah tulisan di media massa offline atau online. Itu. Naik tingkat lagi nih, buku, proceeding, monograf, atau jurnal. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang paling minimal adalah media massa. Ya, offline atau online. Kalau naik lagi tingkatnya lebih bagus. Misalnya di MIH itu sudah berjalan ya, setiap tahun 2 kali itu ada seminar call paper. Tulisannya masuk ke dalam buku proceeding ber-ISBN. Nah, itu bisa dipakai nggak? Bisa. Pakai kemana? Pakai ke proposal, pakai ke ujian. Asalkan sesuai dengan apa? Bagian dari tesis Anda. Kalau nggak sesuai dengan tesis Anda, ya pasti saya nggak kasih rekomendasi untuk ujian gitu. Karena tulisan ini tidak sesuai dengan tema tesis saudara ini. Begitu ya. Kemudian untuk ujian tesis Anda harus baca ya ini ya. Ada jurnal nasional akreditasi, jurnal internasional, proceeding nasional, proceeding internasional, ataupun surat diterima tulisan Anda di jurnal. Ini banyak sekali 1, 2, 3, 4, 5 ini. Pokoknya Anda setiap tahun coba cari seminar, ikutin. Nggak cuma di Unila sekarang. Anda searching itu di internet itu sekarang seminar internasional, seminar nasional paling bayar 500 sampai 2 juta gitu ya. Itu bisa gitu loh, keluar gitu. Nah, Anda boleh ikut itu gitu. Jadi jangan berharap ke fakultas hukum, ke magister hukum aja tulisannya. Jadi keluarlah gitu loh, biar teman-teman tahu. Bayar nggak? Bayarlah. Ada yang bayar, ada yang gratis. Gitu loh. Untuk daftar Cepalot bayar nggak? Bayar juga. Gitu kan. Jadi teman-teman, nggak semua tulisan kita ini kan udah bagus. Kita pakai editor, kita pakai review eksternal gitu ya. Mereka yang ngecek tulisannya. Tapi teman-teman jangan bosan, ini teman-teman yang harus teman-teman pahami juga. Bahwa masuk jurnal itu nggak gampang gitu loh. Anda kirim, Anda nggak sesuai template, balikin. Kemudian Anda kirim lagi sudah sesuai template-nya, ada substansi yang nggak sesuai, pulangin lagi. Jadi proses itu berulang-ulang kali gitu loh. Jadi jangan jengah karena karena teman-teman sudah bayar, kita udah bayar nih 500.000, kita udah bayar 1 juta, kita udah bayar 1,5 juta. No, proses itu memang harus dilewati gitu loh. Dan bayar itu pun kalau sudah terbit, kalau nggak terbit ya nggak usah bayar. Kan begitu, tapi prosesnya harus dilewati. Nah, proses yang harus dilewati itulah kenapa harus dimulai dari sekarang. Nah, saya bilang kenapa jangan sampai jadi pengemis akademik kalau sudah di akhir-akhir, tolong Pak kebijaksanaannya segala macam
Kalau udah kerja it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau yang fresh graduate, waduh, gawat, ya. Nah ini makanya wanti-wanti dari awal begitu ya. Saya yakin teman-teman bisa kok, banyak case-case yang bisa diangkat gitu ya. Untuk Untuk diangkat menjadi sebuah tulisan. Kemudian yang terakhir, reputasi dan jenis publikasi akan berpengaruh terhadap nilai tesis. Ini saya bocorin ini ya. Mungkin udah tahu di materi-materi yang sebelumnya ya. Ada teman-teman yang berhasil nulis Scopus lewat, nggak pakai syarat-syarat proposal, artinya nggak pakai syarat harus jurnal dan lain-lain ya. Dosen aja susah masuk Scopus itu, indeksasi Scopus itu ya. Ini mahasiswa ada yang mampu gitu. Udah dia lewat jalan tol. Dia tinggal seminar aja. Seminar 1, seminar 2, ujian. Kenapa? Karena dia lolos. Kemudian ada jurnal internasional yang terindeks. Ada lagi yang selain Scopus ada Web of Science atau Copernicus. Lewat jalan tol juga. Nah, siapa yang menilai? Kami yang menilai. Jadi kita lihat. Tulisannya masuk jurnal mana nih? Oh, jurnalnya bagus nih. Udah kita lewatin. Udah bagus langsung gitu ya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi ini dasarnya. Kenapa sih kok kita harus melakukan dua hal tadi, akademik artikel dan publikasi? Ya mau nggak mau kalau mau lulus ya itu gitu lah. Bisa nggak pakai itu? Ya nggak bisa. Secara teori nggak bisa. Tapi kalau teman-teman jadi pengemis akademik, ya keputusan Pak Marja dan Pak Edi Ripai. Gitu. Pasti saya serahkan semuanya itu ke sana. Begitu ya. Yang pasti dari kita so sorry gitu. Kita tak bisa bantu gitu. Tapi kalau teman-teman punya tulisan, Pak, saya nggak tahu mau dikemanain tulisan ini. Bawa sini. Ya. Atau Pak, saya udah mentok, tolong terbitin di Cepalo segala macam. Oke, bawa sini. Kita cari, kita lihat. Kita edit. Nah, Cepalo itu dijadikan tempat terakhir. Kalau teman-teman sudah tidak mampu, sudah tidak bisa lagi. Tapi diskusilah, ayo jalanlah kita gitu. Online boleh. Kemudian via Zoom is okay, nggak ada masalah. Kalau nggak ada Zoom gratis, kita punya Zoom gratis gitu ya. Nah, tulisan itu juga teman-teman harus teman-teman pahami, harus bebas cek plagiarisme. Jadi jangan copy paste. Ini kebanyakan S1 dulu ya, ini saya bocorin aja ya. Anda ambil dari putusan pengadilan, copy paste masuk. Kemudian saya cek plagiarisme 70%. Diambil dari mana? Diambil dari www.mahkamahAgung.go.ri.id. Ketahuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau copy paste dari manapun ketahuan. Mau main-main coba pakai Word segala macam ketahuan. Kenapa? Karena kita bayar puluhan juta per tahun untuk punya sistem itu. Nah, gimana caranya? Saya kasih tahu nanti strateginya. Gimana cara ngilangin plagiarisme itu. Ada trik-triknya. Nah, nanti di semester pertama atau kedua saya buat pelatihan buat teman-teman. Ada namanya Mendeley. Ada namanya Zotero. Ada namanya plagiarisme checker. Gimana cara menghilangkan kalau kita mau copy paste biar nggak kedetek tuh gimana caranya? Salah satu caranya pakai paraphrase. Rubah kalimatnya, rubah kata-katanya. Jangan langsung copy paste ke Word-nya. Copy paste ke Word yang lain, ketik ulang. Kenapa? Cookies itu masuk juga kalau di copy paste. Nah, cookies itu yang ngasih tahu ke mesin plagiarisme checker kita
bahwasannya Bapak Ibu ngambil tulisan kata-kata dari sini, dari web ini, dari web itu. Nah, gitu. Nanti kita sedikit praktek lah ya, nanti saya kasih tahu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Maaf, Pak, mau bertanya terkait dengan jurnal publikasi. Apakah jurnal publikasi yang diterima untuk persyaratan ketika untuk mengajukan judul tesis itu jurnal yang dipublikasi ketika kita sudah menjadi mahasiswa magister hukum atau yang sebelumnya ketika kita masih S1 itu bisa digunakan, Pak? Ketika Anda diterima menjadi S2. Ah, gitu ya. Jadi ketika Anda diterima namanya menjadi mahasiswa magister ilmu hukum. Nah, jadi yang lewat-lewat jangan dong. Oke, makasih, Pak. Gitu. Iya, jadi institusi juga ngelihat NPM Anda dari tahun berapa sampai tahun berapa, nah itu masih tercatat tuh. Nah, institusi kita masih masuk magister ilmu hukum. Tapi kalau udah teman-teman sudah ada publikasi di luar sebelum masuk ke MIH, jangan dong. Itu jadi penambah aja. Jadi penambah CV. Nah, jadi gini ya. Paling gampangnya nanti ya kalau misalnya teman-teman udah mulai menulis, minta dosennya, CV dosennya itu gitu ya. Minta list-list dosen, list tulisan-tulisan dosen itu. Bisa kita contek, dia terbitnya di mana, kita bisa lihat, kita bisa cari publikasinya di mana gitu, bayar apa enggak, gratis atau enggak gitu. Ada yang bayar, ada yang gratis, tinggal pinter-pinter kita aja nyari ya. Kalau nggak mau capek ya bayar, kalau agak mau capek-capek dikit ya gratis. Makanya banyak bisnis jurnal sekarang ya. Hati-hati juga. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Resita. Siapa? Iya, Rey, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, tadi terkait sama jurnal, Pak. Itu tadi saya dengar katanya bahwasanya ketika ingin mengajukan jurnal itu harus sesuai dengan judul tesis kita gitu ya, Pak. Ya. Dan ketika mengajukan sempro juga itu sama, Pak. Judul jurnal kita harus sama gitu dengan judul sempro kita nanti gitu, Pak. Oke, saya coba balik ke itu ya. Sebentar. Coba kita lihat di poin ketiga ya, Mbak Resita ya. Baik berupa bagian dari rencana tesis ataupun di luar substansi tesis. Untuk proposal, it's okay. Nggak ada masalah mau bagian dari tesis atau tidak bagian dari tesis. Clear ya, Mbak Resita ya? Jadi walaupun nggak di luar tesis, nggak ada masalah. Anda mau nulis tentang apapun, it's okay. Mau masalah kecantikan juga nggak ada masalah. Yang penting nama Anda ada di koran. Gitu. Itu koran yang paling gampang itu ya. Nah, kalau yang buku proceeding monograf, ya kita lihat. Pasti kan nggak sembarangan juga tulisan lepas bisa masuk dalam proceeding, monograf, atau jurnal. Gitu. Jadi biar nggak 2 kali kerja, ya teman-teman ya, tulislah satu yang berkenaan dengan tesis. Ya. Nah, tapi teman-teman lihat poin pertama ya. 2 publikasi. Nah, jadi 2. Yang paling gampang tuh ya koran. Nulislah apapun itu gitu loh. Nah, yang kedua baru harus bagian dari tesis dicari ya. Yang paling gampang itu proceeding. Tapi kalau mau cepat jurnal. Anda misalnya sudah punya jurnal yang terindeks ya, yang nomor 5 nih. Anda nggak usah lagi buat koran. Itu pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya sama Pak Marja, Pak, ini tulisannya sudah di Scopus, Mbak. Sudah masuk Kopernikus. Udah deh, Pak, langsung aja proposal jalan, hasil jalan, segala macam jalan. Kenapa? Karena terbitannya terbitan bagus. Terindeks internasional.
Begitu ya Mbak Resita, semoga jelas ya. Jadi untuk proposal ya nggak masalah, nggak sesuai dengan tesis nggak apa-apa. Izin Pak. Ya Mas Fernindandus, ya silakan. Hanya menambah yang tadi Pak. Jadi kita minimal punya 2 tulisan ilmiah Pak ya. Ya. Yang satu bisa berbeda dari tesis, yang satu wajib seperti atau mengikuti bagian dari tesis kita. Kira-kira gitu Pak kesimpulannya ya? Iya, betul. Oke, makasih Pak, itu aja. Oke, baik. Oke, nggak ada. Izin Pak. Mas Yuda, silakan. Iya. Ini Pak, terkait dengan ada tadi sebelum seminar itu harus, seminar 1 harus punya artikel. Nah, posisi mahasiswa itu apakah harus sebagai penulis 1 atau bisa penulis 2 atau 2, 3 dan selanjutnya gitu Pak? Kan bisa aja relasi itu tidak hanya di kampus Unila atau di kampus lain kan bisa Pak. Maksudnya seperti itu Pak. Bisa nggak Pak? Ya, saya kalau untuk yang proposal it's okay, nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk yang kedua, bagian dari tesis, kadang-kadang kan kita mau nebeng nama itu kan nggak sesuai tesisnya gitu kan. Tesisnya kadang-kadang sesuainya cuma 1 gitu. Paham nggak yang saya bilangin? Yang saya jelaskan paham nggak kira-kira Mas Yuda? Paham Pak. Nah, jadi kalau mau seminar 1, it's okay, nggak apa-apa nebeng ke teman-temannya, nggak apa-apa penulis 1, 2, 3, 4. Tapi kan kalau tesis itu kan punya pribadi. Kadang-kadang jurnal yang kita ikuti, misalnya teman-teman yang lain, jadi penulis kedua atau penulis ketiga, kan kadang-kadang nggak sesuai sama tesis kita dong. Kalau kaitannya erat banget, it's okay, nggak ada masalah penulis pertama, penulis kedua, ketiga gitu. Nah, tapi kalau kaitannya nggak erat, ya sorry to say gitu. Saya harus bilang ini nggak erat kaitannya gitu loh, bukan bagian dari tesis. Kenapa? Karena Anda menjadi penulis kedua dan ketiga. Penulis kedua dan ketiga itu sebagian besar dia tidak bicara substansi. Gitu loh. Penulis kedua ketiga itu banyak bicara masalah teknis penulisan, kemudian referensi, penambahan data. Itu yang saya pahami ya. Penulis pertama itu yang punya ide, yang punya isi substansinya. Gitu. Tapi kalau untuk seminar proposal, ya nggak ada masalah itu. Gitu ya. Makanya saya bilang sama Bu Yuli di awal tadi ya, strateginya ajak kawan. Nggak usah sendiri untuk yang proposal gitu loh. Nah, jadi 2-3 orang gitu. Jangan pula banyak-banyak. Sampai 4-5, saya tolak itu. Gitu ya. Kira-kira gitu Mas Yuda ya. Baik Pak, paham Pak. Untuk seminar 1 bisa saya pahami. Begitu juga dengan syarat untuk tesis ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian jenis-jenis publikasinya seperti apa gitu ya, biar teman-teman agak clear gitu ya. Nanti kita punya sesi yang lain lah ya. Yang pertama, dia punya institusi. Jadi jurnal siapa yang menerbitkan? Nah, kita searching. Nanti saya cari dia masuk ke indeks mana. Masuk indeks Sinta kah, DOAJ kah, International Indexing kah, Google Scholar kah. Nah, itu gitu ya. Jadi harus dia punya legal institusi. Kemudian dia punya number publikasi. Kalau jurnal dia punya namanya serial number. International Serial Number. Ini untuk jurnal yang terbit continue. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 1 tahun sekali. Nah, Cepalo itu 1 tahun 2 kali. Jadi dia berulang, sama. Dan juga dia punya namanya ISBN untuk buku custom. Jadi kalau ISBN ini mau kapan aja terbit nggak masalah gitu ya. Seperti contohnya Magister Ilmu Hukum, dia menerbitkan 2 kali proceeding seminar. Call paper untuk mahasiswa yang punya paper-paper,
Jadi untuk nolong mahasiswa biar bisa seminar, kita buat call paper, kita seminar online, kemudian kita jadiin buku, bayar 200 sampai 300 ribu kalau nggak salah ya, saya lupa, 100 sampai 200 ribu gitu ya, untuk biaya editing. Nah kemudian diterbitin, jadi buku proceeding. Tapi kita seminar dulu nih. Nah gitu ya, itu strategi juga. Jadi teman-teman nih, 100 berapa nih? 123 nih harus bersatu nih. Gitu ya. Wah, gimana nih strateginya, kita buat apa? Yuk kita buat seminar. Yuk kita join seminar yuk. Yuk kita ikut ke FISIP, yuk kita ikut ke ekonomi, yuk kita ikut ke fakultas hukum yang lain. Yuk kita ke magister ilmu hukum yang lain. Gitu cerdas jadi ya. Atau institusi Anda buat seminar misalnya, atau ada majalah, ada buku, ikut tulis gitu. Jadi harus dibagi ya otak kita ya. Jadi akademik jalan, pekerjaan jalan, yang lain juga jalan. Kemudian dia punya reputable indexing, artinya dia punya indeksasi. Yang paling gampang itu Google Scholar lah. Gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman dari sini wajib buat Google Scholar. Nah, wajib itu ya. Kemudian opsional ya itu ya. Ada juga jurnal yang nggak punya indeksasi. Gitu. Kemudian dia punya seminar, pertemuan seminar. Ini opsional juga. Kemudian lokal, regional, or internasional. Oke, ada buku chapter atau buku referensi. Ya, ini ya. Nah, saya kasih contoh, ini ada Scopus gitu ya, atau ORCID, ataupun nanti ada namanya itu juga Sinta, ada Google Scholar ya. Mungkin istilah-istilah ini banyak teman-teman yang nggak paham. Tapi ikuti aja dulu, nanti sepanjang waktu insya Allah tahu. Tuh ya. Nah, kita memang belum masuk ke materi, ini saya kasih dulu gambaran buat teman-teman ya. Jadi apa yang harus kamu siapkan? Nah, kenapa saya kasih gambar di sini? Kamu harus siapkan untuk salju gitu ya, untuk musim salju. Gitu. Karena 2 tahun ini akan terasa dingin gitu ya. Kenapa? Kalau Anda tidak bergerak, Anda akan kedinginan. Ya, Anda akan beku. Gimana nggak beku? Ikuti ini. Ya. Yang pertama, Anda harus siapkan tulisan. Kenapa? Karena tulisan Anda nanti ketika akan masuk jurnal, masuk proceeding, masuk yang lain-lain, Anda akan diedit. Nah, jadi yang edit itu bukan Anda sendiri gitu kan. Kalau kayak kita, wah udah bagus banget nih pokoknya tulisan kita. Tapi masuk ke tempat orang lain, wah udah kena coret. Sama aja kayak Anda bimbingan gitu ya. Yang kedua, Anda harus ikuti pedoman. Nah, pedoman ini yang penting Anda tahu umumnya. Nanti saya kasih tahu yang umumnya gimana. Ada gayanya masing-masing. Ya. Keempat, Anda harus cantumkan instansi kerja Anda. Jadi 2 instansi kerja Anda. 1 instansi kerja Anda, yang kedua magister ilmu hukum. Ya, jangan lupa itu. Kemudian referensi harus mensitasi tulisan artikel dosen di Google Scholar. Makanya saya bilang, jadi teman-teman yang bimbingan sama dosen pembimbingnya ataupun dosen pengajar, minta CV tulisan dosen-dosennya. Jadi teman-teman bisa buka. Atau Anda buka Google Scholar, cari dosennya. Misalnya Dr. F.X. Sumarja, Tisnanta, Prof. Muhammad Akib. Cari di Google Scholar, banyak tulisannya. Sitasi dari situ. Ya, itu bisa memperkaya Anda, bisa memperkaya dosennya, bisa memperkaya fakultas dan institusi Unila. Dan 6, yang wajib Anda harus punya akun Google Scholar. Ya. Akun Google Scholar itu apa? Yang pertama Anda harus punya email. Makanya email institusi itu jangan sampai hilang gitu, jangan sampai nggak tahu. Kadang-kadang kita ini remeh ya, remeh-temeh gitu ya. Untung kita punya smartphone semua gitu ya, berbasis email.
Itu kalau email tuh cukup satu gitu, tapi bisa dibuka di segala macam aplikasi gitu ya. Jadi kalau Anda Google Scholar-nya pakai email Anda maupun email instansi Anda, itu gampang ngelacaknya gitu loh. Ya. Jadi nama Anda bisa masuk, nama institusi Anda bisa masuk, nama institusi kita juga bisa masuk. Jadi Anda harus punya email yang pertama, kemudian yang kedua Anda harus punya email Google Scholar. Ya, itu yang harus Anda punya. Nah, kalau sistem ini sambil jalan lah ya. Saya mau jelasin juga, tapi teman-teman nanti takutnya nggak ngerti. Nah, jadi ini adalah umumnya kita memasukkan tulisan ke jurnal. Umumnya kita masukin tulisan ke proceeding. Jadi ada berbagai macam review. Jadi makanya ini banyak waktu gitu ya. Agak lama gitu. Jadi kan teman-teman kadang-kadang nggak sabar, pengen ujian, Pak, udah mau ujian, udah mau DO, udah mau bayaran lagi segala macam. Aduh, ini kan dikasih tahu dari awal, prosesnya agak lama. Jadi dari sekarang. Nah, tapi teman-teman ini karena merasa malas, merasa kesibukannya banyak segala macam. Nah, jadi terlupakan. Ya. Tapi prosesnya insya Allah saya sudah tempel itu di Magister Ilmu Hukum oleh Mas Rohim dan Pak FX Sumarja. Itu gimana cara masukin ke jurnal itu udah ada itu. So teman-teman bisa cek nanti ya. Nanti ini saya juga kirim ke teman-teman materinya. Jadi bisa dipelajari. Nah, jadi harapan kita apa sekarang? Nah, sekarang bagaimana caranya menulis? Ini kita udah banyak macam tadi ya, ilmu, kemudian informasi. Sekarang gimana caranya nulis? Umumnya gimana? Nih saya kasih tahu, A, B, C. Udah itu aja. Tambah abstrak. Ya. Nah, tetapi A, B, C itu ada isinya. Jangan sampai nggak ada isinya. Kalau abstrak itu tulisannya terakhir lah. Ya. Yang pertama itu kalau saya nulis itu masalah. Masalah ada di mana? Oh, ternyata ada di pendahuluan. Ya, di sini. Aduh, sorry. Ada di masalah, ya. Jadi masalahnya ketahuan apa nih? Baru kita cari di data dan fakta. Jadi fakta, pro kontra yang menghasilkan hipotesa. Fakta pro kontra ini juga dibarengi dengan data, fakta, referensi hukum, pertentangan peraturan perundang-undangan, Dasen and Dasolen. Itu ya. Jadi sehingga di sini diberikan uraian. Kenapa masalah ini muncul? Nah, tapi template ini kadang-kadang juga ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan tergantung pada jurnal yang kita masukin. Ada yang A, pendahuluan, B-nya metode penelitian, C-nya tujuan penelitian. Nah, banyak cara ya. Jadi tergantung, kita harus lihat template jurnalnya seperti apa. Nanti kita buka coba satu punya Fiat atau punya Cepalo atau punya yang lain ya. Nah, kita lihat di sini, ternyata di sini saya jadikan satu. Nah, ada uraian latar belakang, ada rumusan masalah, kemudian dibuat secara narasi. Berapa panjang halamannya, berapa panjang kata. Kalau jurnal kurang lebih 4.000 sampai 8.000 kata, ya. Bukan ngitung halaman sekarang, kita ngitungnya kata, 4.000 sampai 8.000 kata. Kemudian yang kedua apa yang harus ditulis? Diskusi dan analisa. Nah, biasanya
yang kita tuliskan tuh masalahnya berapa, 2, kita tulis diskusi dan analisisnya 2. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk bisa lebih atau kurang. Tergantung apa yang mau kita bahas. Nah, di situ juga kita cerita bagaimana metodologi itu bisa diterapkan dalam mencari analisa, mencari permasalahan hukum. Nah, jadi teman-teman kan sudah mendengar materi-materi baik dari administrasi negara, tata negara, internasional, pidana, perdata. Kita bisa lihat di situ permasalahannya seperti apa. Di analisa itu yang kita harus gunakan apa? Opini, referensi hukum, kemudian analisa saudara. Tapi banyak sekali ini copy paste dari putusan hakim, pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis. Itu semuanya di copy paste. Nggak ketemu. Gitu loh. Jadi ketika ada jurnal, ada tulisan masuk ke Cepalo, kemudian saya balikin lagi, gitu, nggak terima. Ya udah kita ketemu aja Pak. Kemudian saya kasih tahu jumlah plagiarismenya berapa untuk bagian diskusi dan analisanya, baru diam. Gitu loh. Nah, jadi sekarang kita rubah. Ketika masuk pertama kali pasti plagiarisme checker. Kalau tidak lebih dari 25, kita pulangin. Kalau di bawah 25 kita terima, kita edit, kita analisa. Tapi kalau lebih dari 25 kita pulangin. Gitu. Itu mesin yang nyatet, bukan kita gitu ya. Bayar 25.000, pulangin. Ya, kalau di atas 25, begitu ya sistemnya. Kalau di Cepalo, di Fiat seperti itu. Nah, kalau kesimpulan ini tergantung cara kita menyimpulkannya, tetapi pada umumnya adalah kesimpulan adalah fakta, kemudian pro kontra, kemudian diskusi yang diintisarikan menjadi sebuah kalimat. Nah, panjangnya berapa? Relatif. Nah, ini strategi juga nulis ya. Kalau misalnya kurang berapa ribu kata, oh yaudah kesimpulannya kita tambahin deh. Atau kesimpulan yang kita kurangin. Atau abstrak yang kita tambahin. Nah, kalau udah nulis A, B, C udah ketahuan. Jadi kita tinggal pindahin ke abstrak. Nah, tapi kadang-kadang kita bingung. Ya, karena nggak pernah, karena nggak biasa. Begitu. Nah, kalau tata cara penulisan, kita harus lihat ke masing-masing jurnalnya. Nanti kita buka satu-satu. Sampai sini Bapak Ibu, rekan-rekan, yang paling umum, ini saya berikan yang paling umum gitu ya. Rata-rata nanti tugas Anda perkuliahan ini. Nggak keluar jauh dari ini. Gitu ya. Pokoknya sistematikanya seperti ini. Tergantung nanti dosennya mau apa, is okay, nggak ada masalah. Tetapi sebagian besar, saya berani bilang 85% international journal, national journal, local journal, semuanya pakai metode ini. Ya, pakai sistematika ini. Cuma template-nya beda-beda, jumlah katanya beda-beda. Ya, itu. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya, monggo, silakan. Izin Pak Bayu. Oke, silakan Bu Yulia. Iya Pak. Tadi seperti Pak Bayu sebutkan ya Pak, kalau untuk teman-teman dosen atau peneliti mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya penulis, tapi itu kami yang mungkin praktisi-praktisi di lapangan ini memang menulis itu jadi hal yang apa Pak, apalagi udah lama banget lulus dari S1 gitu Pak, memang kayak emang udah lama banget untuk menulis ini nggak kami dalami gitu Pak. Jadi kalau lagi dapat materi tentang menulis seperti sekarang ini mungkin tergugah lagi ya Pak untuk menulis, tapi nanti ketika
bertemu lagi dengan kesibukan-kesibukan di kantor, misalkan itu biasanya langsung tertutup lagi dengan tugas-tugas kantor itu gitu Pak. Kalau di kampus inilah sendiri Pak, apakah ada semacam wadah gitu Pak untuk terutama buat mahasiswa ya Pak, yang kalau seperti kami ini untuk apa ya, semacam tempat sharing atau diskusi gitu Pak, agar semangat manusia tetap terjaga gitu misalkan. Ya, itu aja ya Bu Yulia ya. Sementara itu dulu Pak. Ya, terima kasih. Kalau posisinya tidak pandemik, pasti standby ya kita di gedung B itu ya. Jadi banyak sekali beberapa mahasiswa datang, Pak, kita udah buat outline nih Pak dari A, B, C. B-nya saya menulis ini, permasalahannya ini gitu. Itu beberapa kali ya saya bantu dan saya suruh staff jurnal itu juga untuk bantu gitu. Karena kita juga buka ruang konsultasi di situ. Nah, untuk pandemi begini Bu, saya sarankan ya. Jadi permasalahan itu semua ditampung dulu, nanti kita cari waktu. Makanya saya bilang, Zoom, kita bisa Zoom. Nggak apa-apa Zoom gratis, kita punya yang gratis gitu ya. Atau yang paling mudah Google Meet misalnya. Atau saya diundang secara pribadi gitu, ketemu beberapa orang melalui online gitu. Nggak ada masalah. Itu wadah kita sharing. Makanya saya bilang, yang paling gampang itu Bu, kerjanya nggak sendirian, bareng gitu loh. Untuk ngelewatin step pertama gitu ya. Untuk step kedua memang ada fokus lain gitu. Nah kalau misalnya tulisannya berdekatan ya is oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah penulis 1, 2 gitu. Nanti kita lihat seberapa dekat sih tulisan itu. Nah yang saya bisa kasih saran Bu, walaupun dibalik kesibukan tetap nulis, artinya setidaknya di bagian A ini saya mau nulis apa ya, outline-nya dulu deh gitu, kepalanya dulu deh. Nanti kan ekor-ekornya ngikut gitu loh, biar nggak lupa gitu. Nah jadi kalau lewat misalnya punya kesibukan yang lain, kita udah punya catatan nih di awal gitu. Saya juga nulis itu nggak bisa langsung Bu, saya butuh 1 sampai 7 bulan mungkin ya. Nah tapi biar nggak hilang tuh saya catat kepala-kepalanya dulu, mau nulis ini, mau nulis itu. Nah tapi kalau saya sibuk saya kasih kawan. Saya punya ide nih nulis ini, gimana nih? Ya udah sih coba saya tulis dulu yang latar belakangnya kayak gini, bener nggak? Gitu. Nah makanya saya nggak bisa kerja sendirian Bu Yulia ya, jadi cari kawan, cari yang memang satu ide, satu visi, satu ya artinya sama-sama mau lulus gitu ya, sama-sama mau menulis gitu. Saya yakin bisa dilewati lah banyak. Ini awalnya aja teman-teman ngerasa dengarnya wah susah segala macam. No, ini nggak susah. Gitu, asal dikerjakan. Gitu. Kerjaannya gimana? Ya udah nulis dulu. Di bagian A saya menulis apa ya, di bagian B saya menulis apa. Kan sebenarnya Anda tuh kuliah tuh sebenarnya udah ada di otak Anda mau nulis apa gitu ya. Tapi takut ditolak. Jangan khawatir. Ya kalau ditolak biasa gitu ya. Yang penting argumentasinya jalan. Pak mau nanya Pak? Pak. Ya silakan Mas. Mas Hidayat bisa. atau Mas Julius nih? Mas Hidayat aja dulu. Oke ya Mas Hidayat. Terima kasih Pak. Ini menarik. Kebetulan yang perlu saya tanya Pak, saya kan pernah ngambil S2 akuntansi, kemudian mengambil S2 komputer Pak. Sekarang ngambil S2 hukum. Nah waktu saya menulis akuntansi dan komputer ini jauh beda Pak, langit sama bumi. Nah di hukum ini kan beberapa saya lihat banyak deskriptif ya Pak. Paper itu dia banyak deskriptif. Apakah pakemnya begitu atau kalau di ekonomi itu kan ada dia kuantitatif ya Pak, ngolah data segala macam gitu. Kemudian kualitatif itu tidak deskriptif kita, dia kebanyakan eksperimen.
Kalau di komputer dia lebih banyak itu eksperimen, lebih banyak dia. Nah, kalau di hukum ini garis besarnya gimana sih Pak gitu? Karena saya baca-baca banyak kan deskriptif paper yang saya temukan gitu terkait dengan spek hukum ya Pak. Nah, ini saya mau nanya 3 perbandingan supaya mulai menyesuaikan diri Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mas Hidayat. Ini wah gelarnya banyak sekali berarti ya Mas Hidayat ini ya. Jadi bukan merasa kesulitan lagi nih, ini paling gampang sebenarnya ini kalau penelitian hukum. Kenapa saya bilang begitu? Gini ya, kalau S1 hukum itu kita nggak belajar statistik gitu ya. Saya pun belajarnya di luar gitu ya, pakai metode EVAS, kemudian yang lain gitu ya, untuk bicara metode kuantitatif. Sebenarnya itu memperkaya kevaliditasan data ya. Tapi kadang-kadang orang hukum males pakai itu. Gitu. Karena pendekatannya dia pakai pendekatan perundang-undangan maupun sosiologis. Nah, kalau memang Mas Hidayat mau tambahkan itu nggak ada salahnya, tambah bagus itu. Saya acungi jempol itu, tambah bagus. Dan itu bisa memperkaya data ya. Dan jurnalnya kalau misalnya mau cari jurnal ya kita bisa cari jurnal ekonomi, jurnal sosiologi, akuntansi dan lain-lain, itu nggak ada masalah. Saya pikir bagus. Nah, jadi saya bilang untuk umumnya untuk tulisan-tulisan akademik artikel hukum itu begini bentuknya. Tapi Anda juga harus lihat template-nya. Template mana? Template jurnal yang mau dituju. Karena beda-beda. Karena apa? Karena kebanyakan banyak bicara di metode penelitian. Ada fakultas bukan fakultas, jurnal bicara jurnal humaniora. Tetapi mereka menekankan ada data kuantitatif. Oh, padahal fakultas hukum nggak pernah belajar statistik itu. Metode kuantitatifnya juga nggak pernah dipelajari gitu loh. Nah, jadi semua tergantung, Mas. Nah, saya cuma bicara 85% pada umumnya begini bentuknya. Nah, tapi kalau memang Mas Hidayat mau mengkolaborasikan dengan metode yang lain, tambah bagus. Nah, jadi saya pikir basicnya ini, Mas Hidayat ya. Kalau memang mau dikembangkan sedemikian rupa dengan background akademik yang Mas Hidayat lebih punya, saya pikir itu lebih bagus. Silakan dikembangkan, nanti kita cari jurnal yang memang mungkin akan lebih gampang gitu ya, karena datanya data valid yang ketemu gitu ya. Sampelnya sampel valid gitu ya. Nah, kalau hukum kan jarang sekali yang datanya kuantitatif gitu. Iya Pak, misalkan kayak saya melihat ada peluang misalkan menulis kita menyebar kuesioner ya Pak, terkait misalkan kayak respon terhadap peraturan baru misalnya gitu ya kan Pak, kayak omnibus law nih misalkan, atau itu kan sebenarnya bisa menjadi di riset kan Pak, melalui minta respon publik pemahaman terhadap penerapan misalnya gitu, impact misalnya gitu Pak. Berarti kan kualitatif tuh Pak, harus diolah datanya gitu. Nah, saya beberapa sebelum kuliah ini saya cari-cari, saya menemukan kalau hukum itu kebanyakannya itu Pak, pendekatan peraturan, agak deskriptif saya lihat. Nah, makanya saya mau validasi apakah memang seperti itu gitu di hukum. Kan kita nggak boleh tabrak nih Pak. Kalau hukum kita harus ikutin pakemnya cara menulis hukum nih Pak. Gitu. Ya betul. Bukan, saya harus luruskan, bukan berarti menabrak ya. Jadi kualitatif kuantitatif itu kan pilihan sebenarnya, ataupun dua-duanya. Kalau Mas Hidayat mau pakai kuantitatif dengan metode EVAS, metode yang lain, metode apalagi software dan lain-lain, saya bilang itu tambah persempurna. Kenapa? Karena Fakultas Hukum memang betul yang disebut sebagai deskriptif, penjelasan deskriptif, naratif, dan lain-lain. Dan pengolahan kuesioner itu nggak pakai software statistik. Saya berani bilang begitu karena beberapa kali saya temukan penelitian lapangan hanya diolah dengan Excel biasa. Tidak menggunakan software statistik. Nah, tapi kalau memang Mas Hidayat mau pakai itu, saya acungi jempol gitu loh. Nah, jadi nggak menabrak, tapi lebih menyempurnakan saya pikir begitu. Ya, jadi
penelitian sekarang ini kan multidisipliner ya. Penelitian hukum yang digabungkan dengan misalnya efektivitas peraturan perundang-undangan begitu ya. Jadi kita bisa mengukur mana berapa persentase masyarakat yang patuh, berapa persentase masyarakat yang tidak patuh. Pakai software itu kan lebih valid daripada cuma ngitung pakai Excel jumlah. Jadi kita bisa ketemu strateginya apa, gitu. Nah strategi itu kan kalau kita cuma ngitung-ngitung manual kan nggak bisa, Mas. Nah, saya Mas Hidayat lebih paham lah ya software statistik itu apa, banyak sekali ya yang bisa dipakai gitu. Saya pikir begitu ya Mas Hidayat ya. Jadi ya jadi oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada yang tabrakan kok. Asalkan Mas Hidayat bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, makasih Pak. Ya, Mas Julius, silakan Mas Julius. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penelitian bahwa di hukum ini lebih condong penelitiannya ke metode penelitian kualitatif ya, berdasarkan fakta yang ditemukan atau contoh case kasus yang terjadi di lapangan sebagai sumber data. Sementara acuan kita di dalam buat tulisan yaitu adanya rumusan masalah. Rumusan masalah kalau saya lihat di hukum tuh lebih banyak studi kasus ya, atau studi kasus atau kasus yang sudah ada atau yang sudah diputus oleh pihak pengadilan untuk menjawab daripada rumusan-rumusan masalah yang akan dituangkan dalam bab-bab pendahuluan, itu bab 1 ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya pribadi memang salah satu bagian dari APH. Yang mau saya tanyakan, ruang lingkup daripada analisis rumusan masalah yang akan kita tuangkan dalam tulisan itu apakah sifatnya harus ada menunggu putusan inkrah dari pengadilan, ataukah baru proses berjalan bisa kita tuangkan dalam tulisan untuk menjawab rumus masalah yang tertuang dalam tulisan kita, atau berdasarkan isu-isu yang beredar yang terjadi di publik, ruang publik, contohnya seperti kasus yang kayak kemarin di Sumsel, udah itu kasus yang masalah pornografi, siapa itu salah satu artis yang di Jawa itu, mohon pencerahannya Pak. Makasih. Ya. Terima kasih Mas Julius ya. Jadi harus dibedakan antara tesis sama academic artikel ya. Yang kita lagi fokus ini sebenarnya tulisan singkat, padat, jelas untuk kita bisa publikasi. Ini jauh berbeda dengan apa yang kita sebut sebagai tesis. Nah, untuk yang kita tuju hari ini sebenarnya tricky, Mas. Ya. Kita mencari kemauan pasar gitu. Kemauan si jurnal tuh maunya tulisan seperti apa. Itu dulu. Makanya saya bilang tricky gitu ya. Menarik nggak buat mereka? Kalau misalnya judulnya begini ya. Ini saya pernah tulis juga ini. Begal itu budaya. Orang luar negeri itu nggak tahu begal itu apa. Pas dibaca, ngejambret motor itu kok budaya, jadi tanda tanya orang. Jadi kalau bahasa tesis nggak pas itu. Masa disebut begal budaya gitu. Karena judulnya beda. Judulnya tricky. Gitu ya. Karena kita ngikutin maunya pasar, maunya jurnal. Nah, begitu juga dengan rumusan masalah gitu. Apakah harus ngikutin putusan, inkrah atau segala macam? Depend on, tergantung. Saya nggak bisa jawab itu. Tergantung Mas Yulis mau nulis dari sisi apa. Apakah ketika putusan inkrah itu ketika dianalisa sudah sesuai peraturan perundang-undangan, sudah sesuai dengan kekuasaan kehakiman, sudah sesuai dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Kalau nggak sesuai, Mas Yulis harus jabarkan dan lain-lain. Sehingga membuat tulisan itu menjadi sebuah tulisan yang menarik. Gitu. Ada pro kontra di situ. Ada fakta yang dilanggar misalnya. Ada fakta yang didukung. Gitu.
Jadi tergantung kita dari sudut pandang mana kita harus melihat gitu. Jadi nggak serta merta harus tunggu putusan ingkrah dan lain-lain. Kita bisa dari sudut pandang sosiologis misalnya. Saya tanya sekarang, pornografi ini saya anggap nggak tabu ya teman-teman ya. Ada orang yang melakukan hubungan intim belum menikah, dia jual videonya ke luar negeri. Di luar negeri itu legal. Sekarang pertanyaan saya, dia melakukan pidana apa di Indonesia? Kenapa kok ditangkap? Problem nggak ini? Problem sosial. Hukumnya dilanggar nggak? Ada nggak hukum yang dilanggar? Dia melakukan hubungan intim, suka sama suka. Videonya dijual ke luar negeri, bukan di Indonesia. Apesnya, videonya muncul di Indonesia. Gitu. Kemudian polisi tangkap dengan pasal berapa? Dia nggak jual beli, dia bukan prostitusi online. Dia polisi nangkap dengan keresahan masyarakat. Nah ini pro kontra yang harus kita lihat dari sudut pandang pidana, dia melakukan pidana enggak? Begitu. Nah jadi kita harus melihat apakah sudah ada putusan ikrah? Belum. Nah tapi kita lihat dari mana? Dari sudut pandang KUHP, dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang budaya. Kalau dalam e-commerce, maaf, dari undang-undang ITE, ada nggak dia yang dilanggar? Transaksi elektronik. Ada nggak yang dilanggar? Dia tidak menyebarluaskan. Dia menjual video itu ke situs online di luar negeri yang home base-nya di luar negeri. Bukan di Indonesia home base-nya. Indonesia nggak bisa buka. Udah diblok sama pemerintah, Kominfo. Nah ini jadi problem juga. Jadi apakah kita melihatnya dari sebuah sudut pandang putusan hukum yang ingkrah? Sekarang udah bebas itu dua orang itu, gitu kan? Atau menunggu putusan ingkrah, nggak jadi tulisan kita Mas Yulis kalau kita nunggu jadi apa? Ya, betul, putusan yang ingkrah. Nah, jadi kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Gitu. Jadi kita harus berani memutuskan permasalahan itu mau ingkrah atau nggak ingkrah, kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari sisi sosiologis, dari sisi sosial dan lain-lain. Makanya saya bilang di sini, ya, pendekatannya bisa macam-macam analisanya. Pendekatan sosiologis, hukum atau hukum peraturan perundang-undangan, atau pendekatan yang lain. Pendekatan apa? Pendekatan agama, pendekatan yang lain, segala macam. Gitu. Jadi kita ngelihat pasar nih, ngelihat kemauan jurnal tuh maunya apa gitu. Tapi kalau tesis, disertasi, udah ada pakemnya, Mas. Udah ada panduannya. Nah, nanti saya share deh, Mas Rohim udah punya kayaknya itu panduan penulisan karya ilmiah untuk tesis ya, untuk S2. Saya pikir itu ya, Mas Yulis, saya lanjutkan dulu, udah lebih ini. Nanti saya dimarahin Pak Marja lagi. Nah, jadi ini ada beberapa. Nah, ini websitenya Fakultas Hukum ya. Jadi teman-teman ini bisa buka ya. Ada di publikasi ilmiah ini ada via, coba saya buka aja lah ya. Coba saya stop share biar teman-teman bisa sebentar. Ini sebentar ya.
Jadi teman-teman nanti bisa cari data tulisan itu di Fakultas Hukum ya, di web Fakultas Hukum ini ada jurnal, ini 9 kalau nggak salah ya, Fiat, Cepalo, Lajil, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, jadi teman-teman bisa masukin tulisan ke jurnal ini, tergantung suka tema apa gitu. Tapi yang sudah terakreditasi itu 3, Fiat, Cepalo, sama Lajil. Buka aja ya. Jurnalnya dibuka aja, jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ gitu ya. Dan kemudian teman-teman kalau mau cari tulisan, yang paling gampang itu di Google Scholar ya, Google Scholar ya. Nah di Google Scholar ini teman-teman bisa cari tentang apapun tulisannya, misalnya pernikahan beda agama. Aduh, sorry. Nah, jadi makanya kalau Anda punya akun Google Scholar, itu Anda bisa cari gitu. Banyak sekali. Anda mau cari profilnya Pak Akib misalnya. Mau lihat tulisannya gitu ya. Nah, banyak sekali tulisan Prof. Akib ya, bisa dilihat dari sini. Begitu juga dengan dosen-dosen yang lain. Atau teman-teman juga bisa lihat di sini nanti, di Sinta misalnya ya. Sinta ini indeksasi untuk jurnal di Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa cari di sini afiliasi nih, misalnya kalau teman-teman tahu nama dosennya, oke lah ya. Anda bisa lihat di sini nanti tulisan-tulisannya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak tahu, cari di afiliasi. Ini kita klik afiliasi. Kita cari Universitas Lampung. Aduh, ini agak lemot nih. Lampung. Oh, Universitas Lampung. Universitas Lampung. Nah, Anda cari Universitas Lampung, di sini ada departemennya hukum ya. Departemen Ilmu Hukum S1. Nah, ini ya. Nah, jadi tulisan semua dosen tuh ada di sini. Ada yang Scopus, ada yang Google Scholar. Nah, cari di sini ya. Banyak sekali tulisan, jadi nggak ada masalah. Yang paling gampang itu Google Scholar itulah ya gitu ya. Kalau yang lain-lain itu pelengkap aja lah. Gitu. Nah, cari jurnal gampang, nanti saya ajarin ya. Yang paling gampang itu cari jurnal internasional yang DOAJ. Buka DOAJ.org. Cari jurnalnya atau artikelnya. Bidangnya apa. Gitu ya. Nah, kan banyak gitu. Ini saya harapkan teman-teman bisa masuknya jurnalnya ke sini gitu ya. Ke jurnal internasional, nggak usah yang Indonesia lah, susah.
Jurnal internasional DOAJ agak bayar mahal dikit, 500 sampai 2 jutaan, tapi bisa internasional gitu. Dan Anda bypass gitu, langsung weng gitu ya. Saya janji kok, nanti saya berusaha juga gimana kalau teman-teman bisa lolos begini, Anda cuma publikasi satu, Anda bisa lolos gitu untuk seminar hasil dan ujian gitu ya. Tapi kita lihat juga. Kira-kira begitu ya, rekan-rekan ya. Saya ada quotes terakhir buat teman-teman. Sejarah adalah sebuah galeri lukisan dengan sedikit karya asli. Nah, jadi sebenarnya karya kita itu sedikit aslinya gitu, sisanya nyontek. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak punya karya. Jadi mau nggak mau, teman-teman harus lewati step ini. Punya tulisan, lolos, dapat gelar S2. Nah, gitu. Jangan jadi pengemis akademik. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Rekan-rekan, mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian, dan salah perbuatan. Saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya buka sesi pertanyaan mungkin 5 menit ke depan ya, karena kita sudah lewat waktu nih. Mohon maaf Pak Marja, agak lewat. Silakan. Pak, kalau ada pertanyaan. Iya, silakan Mas. Jadi balik lagi Pak ke tulisan atau artikel. Terkait dengan artikel itu, saya mau bertanya 2 poin Pak. Yang pertama, jika tulisan itu dibuat atau dimuat di situs blog Google, itu apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sebelumnya kita sudah punya artikel atau sebuah tulisan pada tahun sebelum 2021, apakah dapat dikonversi ke tahun 2021? Mengingat kata Bapak tadi kan, masuk dulu nih ke MH, Fakultas Hukum, baru dapat diakui artikelnya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Aldo ya. Pertanyaan terakhir dulu yang saya jawab ya. Ketika Anda jadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, tidak bisa dikonversi sebelumnya. Saya pikir itu jelas. Gitu ya. Jadi ketika Anda menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat NPM, itu bisa diakui. Setelewatnya sebelum itu, no. Gitu. Kalau di blog, blognya punya siapa? Nah, ini saya ke sini. Iya, sendiri mungkin Pak. Ini ya, kind of publikasinya kita lihat. Has a legal institusi. Kalau blog pribadi, no. Blog komunitas, no. Komunitas apa dulu? Facebook, no. Tapi ketika dia punya indeksasi misalnya seperti Dewan Pers, seperti International Newspaper Associations, seperti misalnya ASEAN, seperti misalnya Bulletin, is okay, kita akui itu. Gitu. Tapi kalau dia sifatnya blog pribadi, HTML pribadi, bukan berbasis koran, bukan berbasis media organisasi internasional, kita nggak bisa terima. Nah, gitu. Jadi blog itu bukan kepunyaan pribadi, tetapi dia punya legal institusi. Apakah organisasi internasional ataukah komunitas, ataupun apa komunitas yang mengeluarkan buletin, misalnya komunitas yang mengeluarkan surat kabar. Nggak apa-apa, itu kita terima. Tapi kalau blog pribadi, no. Kita kapanpun bisa. Wikipedia pun bisa. Wikipedia itu kan kita bisa edit info itu melalui email kita. Gitu. Nah, itu nggak bisa juga kita klaim sebagai publikasi. Nah, makanya kami memberikan batasan, publikasi itu apa sih? Gitu. Nah, itu. Saya kira begitu ya, Mas Aldo ya. Insya Allah bisa dicerna ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya akan mengunjungi Bapak di kemudian hari. Siap.
Pak, nanti kalau kawan-kawan ada mau tulis di media, saya bisa bantu, Pak. Saya ada media yang terdaftar di Dewan Pers. Nah, ada. Begitu dong. Indonesia1.co.id ada. Ya, jadi kalau teman-teman punya tulisan ya monggo langsung kontak Mas Hidayatullah ya untuk bisa seminar 1 gitu. Atau kan tapi syaratnya harus semester 2 ya untuk proposal ya. Nah, nulisnya boleh dari sekarang nggak, Pak? Oh, boleh dong. Pokoknya semenjak ini kan udah dapat NPM dong kan, ya? Sudah. Nah, iya, boleh itu. Tapi jangan lupa kasih ke saya, biar dicatat. Kalau nggak dikasih ke saya ya nggak, sama aja bohong. Siapa? Gitu. Saya pikir itu ya. Ada yang lain? Silakan. Iya Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Rosa. Iya Pak. Bagaimana Bapak tadi bicara mengenai Scopus. Saya mau bertanya, jika kita sudah punya Scopus, tapi di tahun 2021 dan kita tuh belum terdaftar sebagai mahasiswa magister, cuman kita dapatkan publikasi itu setelah di tahun 2021 kita baru akan masuk magister gitu. Dan yang kedua, saya mau bertanya, bagaimana sih Pak caranya menulis trik atau tips-tipsnya untuk menulis publikasi? Bapak kan sudah banyak publikasi di jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya kita bisa mencurahkan ide-ide kita itu dengan baik dan benar dalam bentuk tulisan tersebut. Demikian. Terima kasih Pak. Ya, Scopus ini kan spesial isu ya, spesial case ya. Jadi kalau deket-deketan sama pendaftaran mahasiswa belum dapat, beda sehari, 2 hari, nanti mungkin dipertimbangkan gitu ya. Tapi yang pasti seperti saya beritahu Mas Aldo tadi, artinya semenjak dapat NPM, ya itulah berlaku gitu. Kalau sebelum itu, nggak berlaku gitu. Nah, tapi Scopus ini special case. Saya nggak berani bilang. Ya, ketika 2021 kita punya 2 termin mahasiswa gitu ya. Ada yang termin pertama, ada yang termin kedua. Kalau termin pertama sudah diterima, ternyata dia punya Scopus, nggak mungkin kita sia-siakan. Gitu ya. Itu juga rugi kita sebagai institusi. Pasti kita terima. Tapi saya nggak berani bilang. Itu ada kebijakan ketua Pasca dan sekretaris Pasca. Saya mungkin hanya bisa merekomendasikan. Nah, kemudian tips-triksnya gimana cara nulis, jangan lupakan kawan dan tulis. Apa yang ada di otak langsung tulis. Oh, ini idenya bagus. Saya tuh sekarang lagi nulis vaksin gitu ya, walaupun ditolak gitu ya. Harga vaksin ini melambung. Dari perusahaan Cina yang nggak punya nilai jual di perusahaan di kancah internasional untuk farmasi, sekarang karena ada Sinovac dia naik tingkat gitu. Dia bersaing dengan perusahaan farmasi internasional lainnya. Gimana biar nggak lupa? Ditulis, dicatat. Mau nulisnya kapan ya nanti gitu. Kalau kita nggak punya waktu, kasih kawan. Gue punya tulisan nih, kembangin dong. Gue punya outline nih, kira-kira bisa bantu nggak? Lu jadi nama kedua lah, lu jadi nama ketiga. Ya udah, gue duitnya deh. Lu tulis, bantu gimana caranya. Makanya saya bilang dari awal, nggak bisa kita nulis sendiri. Harus bareng kawan-kawan gitu. Nah, gimana kaitannya dengan tesisnya? Cari yang kaitannya banyak. Mau nama kedua kalau kaitannya erat, itu oke kok kita lewatin gitu. Kita kait-kaitkan gitu loh. Apalagi udah Scopus, special case itu. Kalau nilai akreditasi yang lainnya kita baru, kalau yang nasional itu baru tuh 10 tulisan kita baru dapat 10. Ini Scopus 1 tulisan kita bisa dapat 50. Coba bayangkan. Kenapa special case-nya sekali untuk Scopus dan lain-lain. Nah, jadi kita juga nggak mau ngelepas itu gitu. Untuk poin-poin yang akreditasi, untuk poin-poin peningkatan kita gitu ya. Begitu ya Mbak Rosa ya, semoga terinspirasi buat teman-teman juga semua ya. Artinya ketika dapat ide, tulis dulu apa yang ada di otak, tulis aja dulu.
terlepas nanti mau dikembangkan atau enggak ya urusan lain lah itu ya. Iya benar Pak. Gitu. Masih Apalagi Pak. ya, apalagi yang fresh graduate ya, itu mohon bisa diikuti gitu ya. Atau nanti teman-teman kan bisa jadi apa ya? Bukan penjual ini ya. Penulis artikel gitu ya. Artinya Anda punya ide banyak dan ide itu mahal loh gitu loh. Kalau orang yang ngerti nggak mungkin itu dibayar murah gitu. Tapi dengan cara yang elegan gitu ya, jangan jadi joki. Ya gitu ya. Kalau jadi joki ya murah, Anda dinilai murah gitu, joki gitu. Tapi kalau Anda dinilai sebagai a consultant, nah berapa bayarannya? Nah, saya nggak nyuruh Anda jadi joki ya, tapi Anda bisa menilai lah gitu ya. Mana yang harus dibayar mahal, mana yang harus dibayar murah gitu. Saya pikir itu ya rekan-rekan sekalian ya, nanti kita bisa berkembang lebih lanjut di dalam forum-forum pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Silakan tanya saja Mas Rohim, nomor WA saya segala macam. Terima kasih Pak. Untuk bisa kolaborasi dan lain-lain. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Baik. Aduh, ini luar biasa ini. Ini mohon maaf Pak, agak telat ini. Oh, nggak apa-apa Mas Agak Bayu. lama. Iya. Oke, terima kasih banget Mas Bayu. Jadi ya, izin Pak Marja. Monggo silakan Mas Bayu ya, harus jaga imun Mas Bayu. Oke, baik. Siap, makasih Pak. Iya. Baik,